Kenapa Tuhan tidak menjaga Taurat dan Injil? Kalau itu benar dari Tuhan, kenapa sekarang banyak perbedaan? Apakah Tuhan gagal menjaganya? Dalam Islam, jawabannya tegas. Kitab-kitab itu memang dari Allah, tapi penjagaannya diserahkan kepada manusia. Dan manusia bisa salah, lupa, bahkan mengubah. Berbeda dengan Al-Quran yang langsung dijaga oleh Allah hingga hari ini. Jadi, ini soal Tuhan tidak mampu atau manusia yang tidak menjaga. Al-Quran ada. Betul. Berarti Taurat kan itu adalah firman Tuhan juga. Ya, 10 hukum Taurat kan. Oke, ada arti Tuhan pada zaman Nabi Musa, dia menjaga firmannya. Kalau di Alkitab sampai sekarang masih ada. Nah, kenapa di Islam yang firmannya sendiri tidak bisa dijaga, Taurat itu, termasuk Injil dan Zabur tadi, Mazmur tadi? Taurat dan Injil itu tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan terjaga. Bahkan Allah mengatakan telah diubah-ubah. Gitu. Ya, intinya pertanyaan saya ya tidak saja tadi kan, berarti Ustadz bilang tidak bisa menjaga kan gitu. Kalau dia bisa menjaga berarti salah, Pak. tidak menjamin. Nanyanya Anda salah. Seharusnya Anda bertanya ketika apakah Allah bisa menjamin firman-Nya, saya jawab ya. Dengan cara apa? Jadi gini, seharusnya Anda tanya. Yang beredar di masyarakat kita ini, atau yang saya pernah dengar diskusi-diskusi Islam dan Kristen, itu suka bilang Allah menjaga firman-Nya. Pertanyaan saya, Taurat firman Allah apa tidak? Ya, 10 hukum Taurat firman Allah, betul? Ya, berarti Taurat adalah firman Allah, betul? Berarti Allah betul apa tidak? Ya, betul. Berarti Allah menjaga Taurat, betul? Menjaga 10 hukum Taurat. Di mana Taurat itu sekarang? Kan begitu. Kenapa Taurat itu ditiadakan, atau tadi Injil ditiadakan, atau Zabur tidak ada? Di mana Taurat itu sekarang? Tadi kita sudah sepakat ini tidak bisa dicari air benihnya, oke? Berarti kita tidak bisa mencari fisiknya yang asli dari Taurat. Sepakat? Kalau itu saya sepakat. Oke, sabar dulu biar Anda paham. Lalu bagaimana Allah ini menjaga firman-Nya? Betul? Itu pertanyaan saya. Kan kayak gitu. Lalu kata Anda bagaimana Allah ini menjaga firman-Nya? Sedangkan orang-orang telah mengubahnya. Betul. Maka dari itulah dia menurunkan Al-Quran. Makanya baca surah Al-Maidah. Nih. Mari kita baca ya, kita kaji teman-teman ya. Muter-muter di diskusinya, muter-muter ini. Ya. Teman-teman ya. Nih, ya. Al-Maidah ayat 44 tuh. Tuh, inna anzalna taurata fiha. Tuh, huda wa nur. Nih, mari saya terjemahannya aja yang saya bacakan ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, ya, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Lagi-lagi disinggung Allah. Karena dirubah-rubah gitu selama perjalanannya. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka Allah itu adalah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus lanjut nih. Sampai 50. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Tuh, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun
ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di Taurat, ya, Taurat telah berubah gitu. Waktu di zaman Nabi Musa, Allah menurunkan Taurat diubah-ubah oleh mereka. Tuh, lanjut ke Injil nih Pak. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi Bani Israel, yaitu Isa putra Maryam atau Yesus, membenarkan kitab yang sebelumnya. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas mengenai Isa Yesus itu. Tapi ya, nanti kita bahas nih. Yaitu Taurat dan telah memberikan kepadanya kitab yang sedang ada di dalamnya petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil itu ada petunjuk dan cahaya, Pak. Taurat begitu juga tadi kata Allah, ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, yang menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, kata Allah, ya, hendaklah orang-orang yang mengikuti Injil memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi, di zaman Nabi Isa, ada Allah berfirman kepada Nabi Isa, yaitu disebut Injil. Tapi tidak ada jaminan dari Tuhan. Dijelaskan di sini dari tadi apa? Mereka mau ubah-ubahnya. Lalu bagaimana Allah membenarkan, menyimpan kebenaran yang telah diturunkannya di masa lalu? Ini Pak. Dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Tuh. Dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa sebelumnya. Tuh. Jadi kalau mau lihat ya Injil dan Taurat, kata Tuhan, ya carilah di Al-Quran. Gitu. Boleh saya tanya? Iya. Kembali lagi kepada pertanyaan saya semua, sebetulnya itu kata memelihara atau menjaga dengan menjamin kan berbeda itu ya. Walaupun manusia kata Ustadz tadi mengubah-ubah, punya kehendak bebas untuk mengubah-ubah. Tapi kalau Tuhan namanya menjaga, apa manusia bisa mengubahnya? Kan tidak. Kenapa? Bisa diulang Pak? Kalau Tuhan menjaga sesuatu, manusia kan tidak bisa mengubahnya. Setan pun tidak bisa. Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan, atau setan lebih hebat daripada Tuhan itu. Pak, manusia ini punya kehendak bebas, makanya sudah saya tekankan di awal. Ya, berarti intinya tadi kan dibilang, pertanyaan saya kembali ke awal tadi. Satu poin dulu di sini. Apakah Allah menjaga firman-Nya? Bisa menjaga firman-Nya apa tidak? Ya, tidak. Iya, dijaganya. Iya, di dalam Quran dijaganya. Bukan. Yang saya bilang tadi firman itu kan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Iya, 3 itu. 3 ini kemana? Istilahnya kalau memang dalam Tuhan Al-Quran, menjaga, diletakkannya dalam Quran. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi mengenai kalau memang di dalam Al-Quran membenarkan yang sebelum-sebelumnya, saya mau bertanya. Apalagi tanya terus. Ya kan, nggak apa-apa saya bertanya. Saya kan masuk. Iya, nggak apa-apa. Tanya terus. Komanya Pak Yusuf kan untuk bertanya. Nanti Pak Yusuf bertanya Alkitab bisa masuk komal saya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tadi kan mengenai Isa. Isa kata Pak Yusuf, Abang Yusuf tadi kan, itu Yesus. Pertanyaan saya, kalau misalnya manusia itu lahir di tempat yang berbeda, bisa jadi dikatakan satu orang yang sama, tidak kan? Kalau masalah Isa dan Yesus, kita mari berpikir jernih. Saya mau tanya Anda. Ya, kita nggak usah lewat Bible, nggak usah lewat Quran. Tapi sejarah dunia mencatatkan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan seorang perempuan dari perawan. Terjadi 1 kali di abad pertama. Ya, kita nggak pakai kitab Kristen, nggak pakai Al-Quran. Nah, kalaunya kita mengatakan dengan kosakata yang berbeda, Isa dan Yesus itu beda,
Maka apa alasannya? Oh, kata Anda tempatnya beda, tempat lahirnya beda. Satu di bawah pohon kurma, satu di kandang. Berarti cuma ada satu. Salah satu di antara mereka yang salah, kan gitu. Betul. Kan kayak gitu. Satu di antara mereka yang salah. Nah, jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa ini oknum yang sama karena tempat lahirnya berbeda? Gampang Pak jawabannya. Ya, kalau di tempat Anda dia dikatakan di dalam palungan, kalau di tempat saya di bawah pohon kurma ibunya. Berarti kalau cuma terjadi satu kali seorang perawan melahirkan anak laki-laki, bukan kembar, berarti itu adalah oknum yang sama. Nah, gimana Bapak bisa bilang itu yang sama? Contoh begini, contoh saya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz kan dilahirkan di mana lah, di daerah A, saya misalnya dilahirkan di mana, di daerah B. Kan kita berbeda. Mana bisa satu bayi lahir Saya dengan Anda ya jelas beda lah Pak. Bukan. Kalau saya Maksud dengan Anda gini. beda. Maksud saya gini, mana mungkin saya sendiri lahir di kota A dengan saya pada saat yang sama dilahirkan di kota B. Kan seperti itu. Itu di kota. Enggak, contoh tempat, misalnya contoh tadi Yesus Iya. lahir di Gini Pak, berarti kalau Domba. oknum yang sama kita cari, kita pikir oknum yang sama ini kayak gimana ya, supaya caranya menyatukan seharusnya kayak gitu pemikiran kita. Nggak mungkin oknum ini beda karena hanya terjadi satu kali di muka bumi ini seorang perawan melahirkan anak laki-laki, bukan dua kali dan tidak kembar. Berarti ini adalah oknum yang sama. Pertanyaannya gini ya, di kitab Anda di bawah palungan, di kitab saya ibunya di bawah pohon kurma. bukan di bawah Berarti palungan, di kandang domba. mana ayatnya di kandang domba? Nanti saya kasih tunjuk. Nanti itu kembali ke Alkitab, nanti saya kasih tunjuk. Carikan dulu Pak. Baru dengar saya di kandang Oke, domba. sebentar saya carikan. Saya buka ya, sebentar ya. Cari dulu. Saya data kita. Oke. Saya nggak hafal sih, tapi saya akan cari sebentar. Kandang. Ngantuk teman-teman, begadang? Mau begadang? Ayo kita hajar aja sampai pagi dah ya. Ambil kopinya, bikin 1 galon lagi. Saya temenin. Sampai sahur, baik. Bantu teman-teman di sini nih lop oren, saya minta lop oren nih sama teman-teman harus bayar perpuluhan sama saya. Ini oren perpuluhan ini. Yang orennya udah ya. Mawar. Nah tuh, mawar perpuluhan. Satu orang 10 mawar. Kan perpuluhan. Aduh. Yang di YouTube juga ya, aduh. Teman-teman yang belum ke YouTube saya, ayolah subscribe lah channel YouTube saya tuh ya. Aduh, kasihan kali saya setiap hari live nggak ada iklannya itu. Mana Pak? Tunjukin. Palungan. Yesus lahir di kandang domba. Ada. Padolo official. Iya teman-teman, biasanya saya membaca membaca komentar itu yang di YouTube karena enak.
karena enak gitu, nggak cepat di YouTube itu. Bentar ya, saya belum dapat. Bentar. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kandang domba. Lalu pesan. Lobet kah? Robet ya Pak ya. Ya sebentar, saya cas. Oh. Kalau pedangnya saya cari di apa ini tidak ketemu. Ya. Mungkin yang menurut Kata Anda ngotot di kandang domba tadi. garis merahnya. Anda sendiri yang ngotot di kandang domba, Pak. Panjang. Iya. Anda sendiri yang ngotot di kandang domba. Kandang hewan ya. Maupun kandang hewan. Anda sendiri yang ngotot sama saya di kandang domba. Nggak Ada. Nggak ada sih. Gak ada, berarti salah pernyataan Anda. Ya sudah, itu nggak ada. Berarti Yesus itu bukan hanya di kandang domba. Apa nanti saya cari lagi. Tapi dia di palungan diletakkan. Ya artinya Ya, saat itu ibunya Yesus melahirkan ada pohon kurma, yang mana di daerah pohon kurma itu ada palungan. Gitu. Pohon kurma itu di mana? Tidak disebutkan tempat. Daerahnya apa namanya? Tidak disebutkan tempat. Nah, sini disebutkan di Bethlehem. Di Bethlehem. Nah, berarti di situ. Di Alkitab ada di Bethlehem. Ya. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan Berarti tempat. kita sepakat Disuruh itu goyang, di Bethlehem. disuruh pohon kurma Oke, berarti goyang aja gitu. Pertama tadi di palungan. Mengenai kandang hewan itu tidak ada, nanti saya dulu ya. Tapi kita sepakat satu di palungan, yang kedua adalah di Bethlehem. Karena di Al-Quran tidak dijelaskan. Ya kalau Al-Quran saya jawabnya nggak bisa Terus berlebih lah. Pasti saya jawab tidak disebutkan tempatnya gitu. tidak tertulis. Oke. Ya. Saya juga menjawab tadi mengenai kandang hewan kan itu mungkin itu cerita-cerita yang biasa ditampilkan di Natal atau apa kan biasa seperti itu, palungan di palungan hewan. Nanti saya cari. Saya akan masuk lagi berikutnya kalau memang saya dapat. Makanya Pak, Tapi untuk jangan membahas, ngotot kita sepakat jangan palungan. ngotot sama saya, jangan ngotot sama saya bikin malu sendiri kan. Karena bukan maksudnya mau mempermalukan diri, memang itu sudah secara global seperti itu. Berarti seharusnya semua juga, bukan hanya saya. Terus yang kedua nanti saya cari itu Pak ya. Yang kedua, silsilah Yesus dengan silsilah Isa itu kan berbeda. Silsilah Yesus dengan silsilah Tadi Isa. tempat kelahiran yang kedua ya. Yang kedua adalah silsilah Yesus dengan silsilah Isa. Coba Pak Ustadz bilang silsilah Isa dari mana? Kalau Yesus ada di dalam Alkitab. Isa putra Maryam. Matius 1. Isa Ya, putra itu Maryam kita bahas. binti Imron. Terus? Maksudnya? Ya. Ya Pak Ustadz yang kasih tahu ke saya. Kalau di Al-Quran tidak mencatatkan silsilahnya kepanjangan, enggak? Bukankah saya pernah di surat apa itu kalau mengenai Isa itu di kitab apa ya? Di kitab Anisa ya atau Maryam? Jadi kan ada Ya, itu cari dulu lah Pak. Cari dulu lah. Maria. Kalau nggak jelas Anda bawa ayatnya bagaimana saya mau bahasnya? Anda sendiri bawa permasalahan kagak jelas. Lahir dari Maryam, saudara Harun. Kalau tidak salah saya pernah mendengar atau saya pernah membaca kali ya, saya juga pernah membaca. Ada itu Pak ya, tertulis di Al-Quran. Saudara Maryam, saudaranya Harun. Oh, ada. Next time lah kita bahas itu Pak. Kasihan yang antri juga di bawah. Oke. Ya. Satu lagi,
mengenai satu tadi tempat kelahiran, kedua silsilah, yang ketiga adalah mengenai riwayat hidup. Boleh next time Hidup kita total. bahas. Yesus pernah dibaptis Hmm. dan memerintahkan untuk membaptis. Siapa yang bertobat, ada di, kalau mau lihat ayatnya, ada di sebelum dia baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Yesus berkata seperti itu. Nah, kalau memang Isa itu adalah Yesus, pasti Pak Ustadz bilang atau Bang Yusuf bilang, oh itu tidak tertulis di Al-Quran. Berarti kita Iya, sepakat Pak. dulu bahwa Nanti Isa- next time kita bahas. Bapak aja bawa data dulu. oke.